Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Pradana, mahasiswi ahli jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megareski. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu kimia klinik. Kimia klinik merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek kimia dalam kehidupan manusia, baik itu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan sebagai penerapan laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan. Laboratorium klinik merupakan pelayanan kesehatan yang mendukung upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit, sedangkan laboratorium kesehatan merupakan pelayanan yang mendukung upaya peningkatan dan pencegahan penyakit. Pemeriksaan dalam laboratorium kimia klinik terdiri dari pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan hematologi, pemeriksaan mikrobiologi dan parasitologi, pemeriksaan imunologi, dan pemeriksaan orinalisa. Pemeriksaan spesimen sperma. Sperma merupakan sel gamet dari laki-laki yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Sperma dihasilkan oleh tesis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar vesikula seminal, prostat, kelenjar bulbouretaris, dan kelenjar uretra. Cara pengambilan spesimen sperma. Yang pertama, puasa seksual selama 2-7 hari. Yang kedua, menggunakan wadah yang bersih. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan maksimal 1 jam. Yang keempat, penyimpanan tidak di bawah suhu 20 derajat Celcius dan tidak di atas suhu 40 derajat Celcius. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sperma, yang pertama, leukositospermia, yang kedua, nekrosospermia, yang ketiga, teratospermia. Adapun nilai normal dalam spesimen sperma, yang pertama, jumlah sel sperma dalam air mani normal yaitu 39.926 juta. Yang kedua, volume air mani normal yaitu 1,5 sampai 7,6 mili. Yang ketiga, konsentrasi sel sperma dalam air mani normal yaitu 15 sampai 259 juta per mili. Pemeriksaan spesimen urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih. Adapun tujuan dari pemeriksaan urin, yang pertama, tes kehamilan, yang kedua, mengetahui zat asing dalam tubuh, yang ketiga, perkembangan penyakit, yang keempat, melakukan diagnosis penyakit, yang kelima, mendeteksi gejala penyakit, yang keenam, pemeriksaan kesehatan rutin. Jenis pengambilan urin, yang pertama, urin sewaktu, yaitu urin yang diambil tiap saat dan tidak ada prosedur khusus. Yang kedua, urin pagi pertama, yaitu urin yang diambil setelah bangun tidur atau urin 1 malam. Yang kedua, urin pagi kedua, yaitu urin yang diambil setelah urin pagi pertama atau diambil pada jam 7 sampai jam 10 pagi. Yang keempat, urin 24 jam, yaitu urin yang diambil selama 24 jam. Tiap 4-8 jam diambil urinnya dan disimpan dalam wadah. Cara pengambilan spesimen urin, yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, bersihkan daerah kelamin dan daerah sekitarnya. Yang ketiga, buang pancaran urin pertama dan urin terakhir. Yang keempat, hindari kontaminasi. Yang kelima, harus diperiksa maksimal 2 jam atau disimpan pada suhu 40 derajat Celcius. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan urin, yang pertama, infeksi saluran kemih. Yang kedua, batu ginjal. Yang ketiga, diabetes mellitus. Diagnosis infeksi saluran kemih. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa sel darah merah, sel darah putih, nitrit, dan bakteri yang ada dalam urin. Adapun pengobatannya yaitu menggunakan obat antibiotik yang dapat membunuh bakteri seperti obat ampicillin, levofloxacin, ciprofloxacin, dan lain-lain. Adapun faktor pencetusnya yaitu tidak membersihkan alat kelamin dengan benar, kurang minum air putih, pemasangan kateter, dan lain-lain.
Diagnosis batu ginjal, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah urin banyak mengandung kalsium atau asam urat. Jenis pengobatannya yaitu menggunakan obat allopurinol yang dapat membantu menghancurkan jenis batu asam urat. Adapun faktor pencetusnya yaitu berat badan berlebih, kurang minum air putih, dan efek samping operasi pencernaan. Diagnosis penyakit diabetes. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui berapa kadar glukosa, kalsium, dan potasium dalam tubuh. Adapun pengobatannya yaitu dengan mengonsumsi obat metformin, sulfonylurea, akarbos, dan lain-lain. Adapun faktor pencetusnya yaitu memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, berat badan berlebih, dan lain-lain. Pemeriksaan spesimen feses yaitu cara yang dilakukan untuk mengambil feses sebagai bahan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus, Shigella, dan lain-lain. Indikasi pemeriksaan feses yang pertama, adanya diare dan konstipasi, adanya gangguan pencernaan, adanya ikterus, dan darah dalam tinja. Syarat pengumpulan feses yang pertama, tempat harus bersih, bebas dari urin. Diperiksa 30-40 menit setelah feses dikeluarkan. Apabila pemeriksaan ditunda, maka feses disimpan di lemari es. Yang kedua, pasien dilarang menelan bismut, barium, dan minyak selama 5 hari. Yang ketiga, diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan. Cara pengambilan spesimen feses yang pertama, cuci tangan dan pakai sarung tangan. Yang kedua, ambil feses kemudian masukkan ke dalam wadah spesimen, kemudian ditutup dan dibungkus. Yang ketiga, observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, dan adanya parasit. Yang keempat, buang alat bekas mengambil feses. Yang kelima, cuci tangan dan beri label pada wadah, kemudian dikirim ke laboratorium. Cara penanganan spesimen feses yang pertama, untuk pemeriksaan parasit, spesimen feses diawetkan dalam larutan formalin. Yang kedua, untuk pemeriksaan bakteri, spesimen feses segera diproses karena ada bakteri yang tidak dapat bertahan dengan adanya perubahan pH dan temperatur. Yang ketiga, untuk pemeriksaan virus, spesimen feses segera dikirim ke laboratorium rujukan dengan menggunakan cool box atau bisa disimpan pada lemari pendingin. Pengiriman harus sampai ke laboratorium tidak boleh lebih dari 3 hari. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses yang pertama, penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, hati, pankreas yang dapat dievaluasi dalam feses untuk membantu menentukan seberapa bagus pankreas. Yang kedua, saluran pencernaan seperti diare berkepanjangan, diare berdarah, kurang nafsu makan, sakit perut, perut kembung, dan lain-lain. Yang ketiga, pemeriksaan kanker usus besar. Nilai normal dalam spesimen feses yang pertama, jumlah 100-300 gram per hari dan 70% air dan 30% sisa makanan. Yang kedua, warna kuning kehijauan. Yang ketiga, tidak ada lendir. Yang keempat, berbentuk dan agak lunak. Yang kelima, parasit makro tidak ada dan darah juga tidak ada. Pemeriksaan spesimen darah merupakan serangkaian pemeriksaan dengan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau yang diambil melalui salah satu jari yang ditusuk menggunakan alat khusus. Tujuan pemeriksaan spesimen darah yang pertama untuk mendeteksi adanya penyakit, yang kedua untuk mengetahui fungsi organ, yang ketiga untuk mendeteksi kemungkinan adanya racun, efek obat, dan zat tertentu, yang keempat untuk mengetahui kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara pengambilan spesimen darah yang pertama, darah kapiler. Cara pengambilannya yaitu
bersihkan tempat yang akan ditusuk menggunakan kapas beralkohol. Yang kedua, pegang bagian yang akan ditusuk agar tidak bergerak dan tekan agar tidak nyeri. Yang ketiga, tusuklah dengan cepat menggunakan lancet steril. Pada orang dewasa, jari ditusuk sejajar dengan garis sidik jari. Dan pada anak, pinggir daun telinga ditusuk. Yang kedua, darah vena. Cara pengambilannya yaitu ikat lengan bagian atas menggunakan karet pengikat. Yang kedua, tentukan vena yang akan ditusuk, kemudian bersihkan menggunakan kapas beralkohol. Yang ketiga, tusuk jarum spoid 45 derajat dengan lengan. Yang keempat, setelah darah terlihat dalam spoid, ubah posisi spoid 30 derajat dengan lengan, hisap darah hingga volume yang diinginkan. Yang kelima, setelah volume cukup, buka karet pengikat, kemudian bersihkan menggunakan kapas beralkohol. Yang keenam, pindahkan darah yang berisi spoid ke dalam wadah yang telah berisi antikoagulasi yang telah disediakan, kemudian digoyangkan hingga tercampur. Penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah, yang pertama diabetes, yang kedua kolesterol, yang ketiga malaria, dan yang keempat tifoid. Diagnosis diabetes. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui berapa kadar glukosa, kalsium, dan potasium dalam tubuh. Adapun cara pengobatannya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, terapi tanpa obat dengan cara berolahraga dan pengaturan diet. Yang kedua, terapi menggunakan obat dengan cara mengkonsumsi obat antihiperglikemia. Yang kedua, menggunakan insulin. Yang ketiga, menggunakan kombinasi obat antihiperglikemia dan insulin. Adapun faktor pencetusnya yaitu faktor genetik, faktor makanan, faktor berat badan, dan faktor merokok. Diagnosis kolesterol. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui berapa kadar kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida dalam tubuh. Adapun pengobatannya yaitu mengonsumsi suplemen penurun kolesterol yang rendah lemak, mengandung beta-glukan dan inulin. Adapun faktor pencetusnya yaitu gaya hidup yang tidak sehat, keturunan. Diagnosis malaria. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan jenis parasit penyebab malaria. Adapun pengobatannya yaitu dengan mengkonsumsi kombinasi obat artemisinin basic combination therapy. Adapun faktor pencetusnya yaitu yang pertama, parasit Plasmodium. Yang kedua, menerima transfusi darah. Yang ketiga, menerima transfusi organ. Yang keempat, berbagi pemakaian jarum suntik. Diagnosis tifoid. Gejala pada demam tifoid pada masa awal infeksi tidak begitu khas, sehingga para dokter memberikan terapi secara empiris. Beberapa parameter yang dapat diukur untuk mendiagnosis demam tifoid yaitu gambaran darah tepi, kultur bakteri dari darah maupun feses, kultur urin, dan sumsum tulang. Adapun pengobatannya yang pertama, mengonsumsi obat antibiotik. Yang kedua, penambahan cairan dan nutrisi. Yang ketiga, diet lunak. Yang keempat, menjaga kebersihan. Adapun faktor pencetusnya yaitu infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar ke makanan dan minuman yang terkontaminasi. Pemeriksaan spesimen sputum. Spesimen sputum merupakan lendir atau materi lainnya yang dibawa dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang mungkin dimuntahkan, dibatukkan, atau ditelan. Cara pengambilan spesimen sputum. Yang pertama, di tempat yang terbuka dan jauh dari kerumunan atau menggunakan kamar terpisah yang memiliki ventilasi yang cukup. Yang kedua, pasien dalam posisi berdiri atau duduk agak condong ke depan. Sebelum mengeluarkan dahak, pasien terlebih dahulu berkumur. Yang ketiga, pasien menarik nafas dalam-dalam dan batukkan sekuat-kuatnya sampai merasakan dahak keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Waktu pengambilan spesimen sputum yang pertama, dahak semalam yaitu
dahak yang dikeluarkan selama 24 jam di rumah penderita, kemudian dibawa ke laboratorium. Yang kedua, dahak pagi, yaitu dahak yang dikeluarkan pada waktu bangun pagi. Yang ketiga, dahak sewaktu, yaitu dahak yang dikeluarkan penderita pada saat berkunjung. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen sputum yang pertama, tuberkulosis paru, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacteria tuberculosis yang menyerang paru. Apabila menyerang selain paru atau usus, ginjal, kulit, disebut sebagai tuberkulosis ekstrak paru. Tanda dan gejala tuberkulosis yang pertama, batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Yang kedua, sesak nafas dan nyeri dada. Yang ketiga, berkeringat pada malam hari. Yang keempat, menggigil lebih dari 1 bulan. Adapun faktor pencetusnya yang pertama melalui udara, yang kedua batuk, yang ketiga bersin, yang keempat bernyanyi atau berbicara. Adapun pengobatannya yang pertama, terapi dengan menggunakan 3 obat atau 4, seperti obat isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol selama 2 minggu atau fase intensif. Yang kedua, terapi berkelanjutan dengan mengkonsumsi obat isoniazid dan rifampicin selama 4 bulan atau fase lanjutan. Yang kedua, pneumonia, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami infeksi yang terjadi pada kantung-kantung udara dalam paru-paru. Tanda dan gejalanya yaitu nyeri dada saat bernafas atau batuk. Yang kedua, batuk berdahak. Yang ketiga, demam dan menggigil. Yang keempat, mudah lelah. Faktor pencetusnya yang pertama disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia dan Staphylococcus aureus. Yang kedua disebabkan oleh virus. Yang ketiga menular melalui udara. Yang keempat saat bersin. Adapun pengobatannya yaitu mengonsumsi obat antibiotik. Yang kedua menggunakan obat pereda rasa sakit. Yang ketiga tidak menggunakan obat batuk. Yang keempat berhenti merokok. Sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.